12-12 harus ngapain sih buat para seller? Nah, bentar lagi kan bisa dibilang puncak. Ya, nggak? Puncak dari akhir tahun penutupan 2024, apakah ini lu bakal jadi pemenang ataukah lu jadi pecundang gitu kan karena orderannya sepi gitu kan. Iya, tapi bentar lagi kita mau 12-12 terus harus ngapain? Apa yang harus seller lakuin supaya orderannya naik gitu kan. Harapannya gue tahu pasti semua juga pengen kayak apa ya, omsetnya tuh lebih tinggi dibandingin tahun lalu. Betul nggak? Ya atau minimal sama lah gitu kan, jangan kayak bulan biasa. Ibaratnya kalau gimana ya, kita udah berbulan-bulan dikasih pedih gitu ya kalau omsetnya lagi keren itu, pas lagi di akhir tahun manis gitu kan, jadi tahun baruannya enak, mau liburannya enak dan lain sebagainya, bener nggak? Nah, di video kali ini gue bakal spill apa aja yang harus kalian lakukan sebagai seller Shopee dulu ya. Sebagai seller Shopee buat lu yang, aduh gue di e-commerce lain, tenang, gue bakal bikinin video berikutnya. Ya, jadi yang ini beda nih memang ya. Nah, sebagai seller Shopee lu harus ngapain biar lu bisa tutup tahun ini dengan manis, oke? Nah, tapi sebelumnya buat lu yang baru nonton, jangan lupa buat subscribe dan lu aktifin loncengnya ya. Oke, nah, gue yakin ketika kalian yang buat 12-12 pasti ada yang udah melakukan persiapan. Biasanya kalau dari sisi brand ya, persiapannya udah banyak, bahkan udah dari berapa bulan lalu udah dikontak gitu kan, dikontak habis-habisan dari AM-nya, dari RM-nya buat lu harus nyiapin ini itu dan lain sebagainya. Tapi buat seller yang baru atau mungkin yang kecil, dan kayaknya gua rasa yang nonton masih yang kecil ke tengah ya. Begitu mau 12-12 bahkan kalian bingung. Oke, gua harus ngapain? Kok gua nggak ada yang kontak? Kok gua nggak ada yang gini? Kok gua nggak ada yang gitu? Bener nggak? Terus jadi kayak, terus gue harus ngapain gitu kan? Gue apa? What can I do gitu kan? Nah, di sini gue bakal bahas satu-satu ya. Jadi gini, secara konsep Mega Sale atau 12-12 itu kan bisa dibilang lagi kayak momennya setiap e-commerce tuh bakal duit. Jadi mereka pasti bakal launching gede-gedean, bakal trafficnya tinggi-tingginya. Nah, tinggal gimana caranya lo memanfaatkan momen. Jadi ibaratnya bayangin gini, kita di Indonesia lagi ada satu acara, misalnya acaranya acara akbar, di mana semua orang tuh kayak lu se-Indonesia gitu ya bakal datang ke hall itu. Pameran yang gede banget deh tempatnya. Ya. Nah, kalian mau jualan di situ. Terus gimana cara cari cuan? Nah, ada beberapa cara kan. Cara pertama adalah kalian harus ada minimal kelihatan. Ya nggak? Di tempat-tempat orang lewat. Bener nggak? Makanya kalau misalnya kayak di pameran ya, stand-stand yang apa tuh dekat-dekat pintu masuk gitu kan, yang utama tuh yang gede-gede suka dipasang gede bisa 2-3 tempat, itu mahal-mahal. Dan biasanya kalau yang punya duit, wah itu gimana ya, ada 3 jongkok gua satuin, biar apa, biar mencolok. Dan itu biasanya mereka bakal dapetin traffic yang besar, orderan banyak, ya cuan masih banyak dong, bener nggak? Kalau itu kalau di offline. Kalau di online kita harus ngapain? Nah, yang pertama kali banget adalah yang lo perlu ingat adalah lo coba kalian cek. Kalian selama ini lagi ada pelanggaran apa enggak? Ada poin penalti nggak? Kenapa kalau lo ada poin penalti? Sedih dah lo. Jangan sampai kayak, apa ya, toko kita ke sliding gagal gara-gara ya poin penalti dan teman-temannya. Gitu ya. Terus lo cek juga status toko lo. Jangan sampai turun. Misalnya kayak udah star plus, jangan sampai jadi star. Star jadi non-star. Sedih. Kenapa? Gini. Jujur, gue pernah ngalamin pengalaman pribadi. Jadi waktu zaman gue masih jualan suplemen, ini kalau tahun 2020 ke 2021 ya. Jadi toko gue punya official store di Topet, Shopee, Bukalapak, Blibli. Udah jadi official store nih. Nah, di salah satu official store di Bukalapak waktu itu. Ya Bukalapak waktu itu masih adaan lah ya. Sekarang kan udah agak hilang gitu ya. Nah, itu kena sliding bisa dibilang. Di sliding sama kompetitor. Jadi gue juga nggak ngerti gimana caranya dia main ordal gitu kan. Jadi status official store gue itu dikejar. Jadi kayak mau dicabut karena dia bilang gue juga punya hak gitu loh. Gitu-gitulah. Gue nggak ngerti gimana caranya. Tahu-tahu gue di take down dari si official store itu di tanggal 11 bulan 12. Dan buat gue dalam, kenapa? Karena di toko-toko yang lain kayak di Shopee, di Topet, di Topet gue itu belum dapat. Topet dapat Shopee, di Topet di mana tuh? Di Blibli gitu ya. Itu satu hari itu dengan status official store itu kita bisa dapat order sampai per toko itu waktu itu suplemen ya. Ini suplemen bisa dibilang bukan baju yang heboh banget ya. Tapi satu toko itu bisa dapat 50 juta dalam satu hari. Nah, dan hilang satu official store kan kayak 60 juta nih gue hilang. Masalahnya produk gue marginnya lumayan gitu kan. Satu hari yang udah disiapin gagal. Jadi lu cek jangan sampai itu kejadian sama kalian.
Oke, lihat pelanggaran, lihat ini itu, jangan sampai amit-amit deh, pokoknya jangan sampai pembatasan traffic. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kalau lu udah, nah sekarang gini, kalian harus bisa nongol. Ingat yang tadi gue bilang, nongol. Di mana? Di tempat-tempat yang strategis. Biasanya kalau para brand mereka udah beli paket exposure, dijual tuh sama Shopee gituan. Gue gak tahu kalian ditawarin apa enggak dan harganya memang mahal. Tapi gini, gue nggak suruh kalian kayak, harus beli sekarang, dan karena bisa jadi ketika gue bikin video ini udah nggak ada nih, ketika ini video publish udah sold out gitu. Nah itu exposure number one, the best. Tapi exposure kalau toko lo belum siap jangan, karena lo bakal rugi. Yang kedua adalah ya lo harus bisa nongol. Nongol tuh dari mana? Minimal gini deh, ketika orang nge-search jangan sampai produk kalian kagak nongol. Bener nggak? Terus gimana? Mainin iklan. Ya iklan lo harus kayak gimana? Budget kalian pasti harus naik mungkin 2-3 kali lipat. Biaya bid kalian juga pasti naik. Kenapa? Karena semua orang bakal lagi rame. Kalau semua, lu bayangin ya, contoh gini, ini pintu masuk nih. Ini gue kasih perumpamaan nih. Ini pintu masuk mau ke satu tempat acara. Terus semua orang tahu banyak orang punya duit lagi lewat. Kan yang dagang bakal rebutan di depan ya. Sedekahnya gimana tuh, desak-desakannya? Lebih heboh dari biasa kan, bener nggak? Bakal wah bak-buk. Jadi kalau biasa sebit 500 cukup, mungkin 700, mungkin 800 gitu. Tapi lu harus tahu, meskipun kayak gitu, karena ini lagi rame, orang tuh udah nungguin mau keluar duit, orang mau bayar duit, artinya mahalnya pun itu bakal jadi worth it. Tapi tetap ingat ya, hitung sendiri untung apa ruginya, boncos apa enggaknya. Jangan gue bilang lu naikin budget nanti lu komplain, wah gue boncos nih, dibilang naikin budget, kan lu yang naikin ya, bukan gue. Hitung sendiri beneran ya. Nah jadi lu pastiin kalian bisa dapat gitu. Nah, tapi sebelum kalian mau ngiklan atau sebelum kalian mau apa, kalian lihat dulu produk yang bakal dihajar dibeli itu apa sih? Secara datanya tuh kayak gimana sih? Gitu. Contoh, barang-barang yang mungkin kayak agak mahal, itu mungkin bakal lebih keluar. Jadi nggak ada salahnya lu siapin barang-barang mahal. Jangan barang-barang murah mulu. Masa hari biasa barang murah? 12 barang murah juga. Ya, kapan kayaknya, bener nggak? Karena contoh gini aja ya, kayak misalnya nih gue mau beli barang sesuatu yang mahal, mungkin kayak bentar 12 ada promo ya, nanti deh belinya di situ aja, karena lumayan yang dicari kan promo atau sale, bener nggak? Free ongkir lagi banyak, unlimited gitu. Jadi itu kalian bener-bener perhatiin tentang yang itu. Nah terus udah gitu kalian perhatiin juga dari pemilihan barang, pemilihan stok, jangan sampai kalian naikin produk yang salah. Karena gini, ketika 12, kalau kalian naikin produk yang salah, ya lu dapat sih order, tapi kan cancel. Cancel ini bakal bikin poin pelanggaran, dan toko kalian bakal kebatasin berikutnya. Jadi jangan sampai kayak 12-nya kesannya rame tapi nggak bisa fulfill, udah gitu malah lu sepi, mati, gitu kan. Hati-hati sama kayak gitu ya. Nah, terus di 12 selain budget iklan, selain dari pemilihan produk, gitu kan. Nah, kalian juga nggak ada salahnya buat lakuin hal-hal yang belum bisa dilakuin biasanya. Contoh, sesimpel kayak kalau di Shopee, kalian pernah nggak lakuin iklan FB Cepas? Cepas ada sih fiturnya di Shopee langsung, tapi yang gue tahu itu jelek, gitu ya. Fair ngomong masih jelek, jadi kayak ya namanya juga iklan otomatis ya, susah buat dapet bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya lo bisa manual, lakuin manual. Gitu, kita kayak di Mea tuh kita banyak arahin klien kayak lu lakuin A, lu lakuin B, lu lakuin C. Bahkan tim advertiser kita, tim kita itu banyak yang memang lembur buat jagain 12 ya, biar ordernya bener-bener maksimal. Gitu ya. Jadi gue nggak tahu kalian kerja sama kita atau enggak. Kalau misalnya kalian kerja sama kita, lu bisa rada tenang lah, karena sebagian kita bakal jagain. Nah, tapi bagian fulfillment atau operasional, bagian nge-packing, ngirim segala macam ya, itu bagian kalian. Gitu kan. Dan topik terakhir adalah harus ngapain 12? Siap-siap buat terima order. Gitu ya, siap-siap buat terima order, siap-siap buat lu kerjain orderan lu, gitu kan. Affiliate juga bisa iniin semua, karena gini, kalau yang kerja sama kita udah ngurusin ya, mulai dari kayak kontennya, live-nya, kita juga di tim kita banyak nih nanti yang live di 12. Terus affiliate-nya gitu kan, iklannya gitu kan. Jadi itu adalah hal-hal traffic yang lo harus jaga gitu. Kayak tadi gue udah bahas tentang iklan cukup banyak, jangan lupa tentang live, konten, ads, sama affiliate. Oh iya, ngomong-ngomong gini, ketika live juga nanti ya, ini khusus live ya, lo nggak usah aneh kalau viewers lo mungkin lebih sepi. Jadi kalau begitu lihat sepi, jangan dimatiin, jangan stres, karena memang itu wajar. Tapi orang keluar duitnya lebih banyak. Kenapa? Di sini bukan cari penonton banyak, karena semua orang juga bakal nge-live, tapi nyari yang mau keluar duit. Lagian ujung-ujungnya yang penting dapat omset kan, daripada cuma dapat viewers.